dengan 8 teori dasar yang digunakan pada riset yang kami buat, yaitu riset kelompok 6, yaitu teori kecepatan-percepatan, posisi lompatan vertikal, gaya kecepatan dan perpindahan, metode kinematika, impuls momentum, dan usaha energi. Untuk yang pertama, yaitu teori kecepatan. Kecepatan adalah suatu besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok jarak dibagi waktu dengan rumus V sama dengan X per T. Lalu percepatan adalah perubahan kecepatan pada suatu benda yang terjadi pada satuan waktu tertentu, yaitu A sama dengan V per T. Yang ketiga adalah teori posisi, yaitu tempat di mana sebuah benda berada disebut dengan posisi. Yang keempat adalah teori lompatan vertikal. Kita menggunakan dua variasi lompatan vertikal. Yang pertama adalah berdiri terlebih dahulu, yang kedua adalah jongkok terlebih dahulu. Yang kelima adalah F naik Y sama F gear F min mg, yaitu selama lompatan vertikal, pelompat harus mengeluarkan gaya yang melebihi gaya berat yang diberikan oleh badan terhadap gaya gravitasi. Yang keenam adalah metode kinematika dengan 3 rumus yang sudah tersedia. Yang ketujuh adalah teori momentum impuls. Nah, impuls didefinisikan sebagai integral dari gaya terhadap waktu yang menghasilkan perubahan terhadap momentum. Jadi impuls itu adalah perubahan momentum yang ditunjukkan dari rumus I sama dengan integral dari F dt. Yang kedelapan adalah usaha energi, yaitu usaha adalah usaha yang dilakukan oleh suatu gaya terhadap suatu benda yang melakukan suatu perpindahan dengan 3 rumus yang sudah tersedia. Berikut daftar alat dan bahan yang diperlukan oleh kelompok kami sebagai penunjang tugas RBL ini. Semua alat dan bahan di sini sudah tersedia oleh kelompok kami, sehingga kami tidak memerlukan biaya tambahan lainnya. Saya lampirkan juga mengenai cara kerja dari alat-alat tersebut sebagai berikut. Selanjutnya ada prosedur pengambilan data secara umum. Buatlah acuan perspektif agar perhitungan ketinggian tepat. Dalam hal ini, lantai digunakan sebagai acuan perspektif. Hitung panjang dari sepetak lantai. Didapatkan panjangnya yaitu 50 cm oleh kelompok kami. Praktikan berdiri di atas garis petak lantai tersebut. Praktikan akan melakukan 2 variasi lompatan, yaitu berdiri dan jongkok, serta direkam menggunakan kamera yang stabil. Hasil rekaman dimasukkan ke aplikasi tracker untuk dianalisis datanya oleh setiap anggota dengan titik sampel yang berbeda-beda. Setelah itu, hasil analisis setiap anggota kelompok disimpan di aplikasi Microsoft Excel dan dirata-ratakan. Dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel, dibuatlah grafik posisi, kecepatan, percepatan, perubahan momentum, dan perubahan energi sesuai teori yang telah dijabarkan. Selanjutnya, penggunaan tracker video analysis. Pada Research Based Learning atau RBL kali ini, kami menggunakan aplikasi bernama Tracker Video Analysis. Kami menganalisis video yang sama, namun dengan titik sampel yang berbeda-beda. Titik sampel yang kami analisis terdapat pada bagian pinggang, bahu, dan lain-lain. Data yang telah didapatkan kemudian akan diekspor dalam bentuk format file CSV agar dapat diolah dengan bantuan aplikasi Microsoft Excel. Setelah didapatkan data dari masing-masing anggota yang sedang mengtrack dengan titik sampel yang berbeda, data-data tersebut kemudian disatukan ke dalam lembar file Excel yang kemudian disatukan untuk dicari rata-ratanya. Setelah penggabungan data lompatan, kita akan membuat grafik posisi, kecepatan, dan percepatan terhadap waktu. Pertama, kita buka file Excel data yang sudah digabungkan, lalu blok kolom yang akan dimasukkan ke dalam grafik. Klik tombol kontrol pada keyboard, lalu blok kolom data berikutnya yang akan dimasukkan ke dalam grafik. Setelah itu, masuk ke menu insert, lalu klik menu membuat grafik. Setelah muncul grafiknya, kita akan beri nama grafik tersebut. Pada grafik ini kita namai grafik posisi terhadap waktu. Ulangi langkah-langkah tersebut untuk membuat grafik-grafik yang lain. Teori perubahan momentum dan energi. Yang pertama yaitu pengertian momentum. Momentum dapat didefinisikan sebagai perkalian antara massa dengan kecepatan suatu benda, yang artinya benda yang memiliki kecepatan tinggi tapi massa kecil akan memiliki kekuatan gerak yang sama dengan benda bermassa besar tapi kecepatan yang rendah karena mereka berbanding lurus. Lalu yang kedua yaitu ada perubahan momentum.
atau impuls yang dapat didefinisikan sebagai integral dari gaya terhadap waktu yang menghasilkan perubahan terhadap momentum. Lalu dengan mengaplikasikannya kita akan mendapatkan persamaan berikut. Lalu impuls yang dihasilkan akibat resultan gaya yang bekerja terhadap pelompat dapat ditinjau sebagai dua impuls yang berbeda. Dapat dilihat juga dengan impuls GRF adalah impuls akibat gaya reaksi dari tanah dan impuls PW adalah impuls akibat berat pelompat. Lalu ada yang ketiga yaitu energi. Energi dalam fisika adalah satuan kapasitas untuk melakukan pekerjaan atau usaha. Energi secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu energi kinetik dan potensial. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda yang bergerak atau berpindah dengan rumus EK sama dengan setengah mv kuadrat. Lalu energi potensial adalah energi yang tersimpan pada suatu benda, yaitu dengan rumus massa kali gravitasi kali ketinggian benda. Lalu yang terakhir yaitu ada perubahan energi atau usaha. Usaha dapat didefinisikan sebagai integral dari gaya terhadap perpindahan yang menghasilkan suatu perubahan energi kinetik suatu benda. Dengan mengaplikasikannya kita akan mendapatkan persamaan berikut. Lalu resultan usaha atau usaha neto dapat ditinjau sebagai usaha yang dilakukan oleh masing-masing gaya berbeda terhadap pelompat, akan mendapatkan persamaan berikut. Dengan usaha GRF adalah usaha yang dilakukan terhadap pelompat akibat gaya reaksi dari tanah, dan WBW adalah usaha yang dilakukan terhadap pelompat akibat gaya gravitasi. Memperoleh hasil dari grafik perubahan momentum dan energi, kelompok kita menggunakan Excel dengan rumus delta P sama dengan massa dikali kecepatan dan delta E sama dengan setengah massa dikali kecepatan kuadrat. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, masukkan rumus yang telah diperoleh ke kolom untuk delta P. Lalu, select seluruh kolom di bawahnya dan hasil dari delta P akan terisi pada semua kolom di bawah delta P. Select kembali seluruh kolom delta P dan klik insert. Pilih scatter chart, maka grafik untuk perubahan momentum akan muncul. Ulangi lagi langkah tersebut untuk memperoleh grafik dari delta E. Sama halnya dengan counter movement jam. Untuk memperoleh hasil dari squat jam, ulangi langkah-langkah tersebut. Berikut adalah perbandingan video dengan grafik posisi, kecepatan, percepatan, momentum, dan energi. Grafik dari hasil eksperimen tampak bergelombang. Hal tersebut dikarenakan cenderung terjadi kesalahan akibat ketidaktelitian gerak tangan praktikan saat tracking di aplikasi. Dari data yang kami dapat, ketinggian maksimum dari lompatan pertama yaitu counter movement jam didapat nilai sebesar 0,445 meter, dan ketinggian maksimum lompatan kedua yaitu squat jam didapat ketinggian maksimum sebesar 0,385 meter. Kita akan membahas tentang perhitungan teoritis. Perhitungan ini hanya bisa diterapkan secara sederhana ketika objek tersebut melayang. Metode yang digunakan adalah metode kinematika. Jadi, kami mengambil data ketinggian dan waktu pada 3 kondisi, yaitu tepat sebelum melayang, mencapai ketinggian maksimum, dan tepat sebelum menyentuh lantai lagi. Didapat data sebagai berikut. Asumsikan T tepat sebelum melayang adalah 0 dan ketinggiannya 0. Inilah perhitungan yang kami lakukan, sehingga diperoleh persamaan dan dapat digambar grafik dengan komputer. Ini adalah grafik hasil penggambaran dengan komputer, dan inilah perbandingannya antara grafik teoritis dan eksperimen. Pada grafik tampak bergelombang dan tidak rata dan mulus, tetapi jika dirata-ratakan, maka akan mendekati nilai teoritisnya. Setelah melakukan percobaan, berikut kesimpulannya. Yang pertama, diperoleh grafik percepatan, kecepatan, dan posisi terhadap waktu menggunakan perangkat lunak analisa video. Terdapat 2 versi lompatan, yakni CMJ dan SJ. Dapat kita lihat perbedaan grafik pada kedua versi lompatan. Yang kedua, pada grafik kecepatan CMJ dan SJ, diperoleh kecepatan ketika kaki lepas dari lantai pada CMJ lebih tinggi daripada SJ, yang mana CMJ melayang ketika T sama dengan 0,93 sekon dan memiliki kecepatan awal 2,967 meter per sekon. Sedangkan SJ melayang ketika T sama dengan 0,35 sekon dan memiliki kecepatan awal 2,884 meter per sekon. Karena CMJ memiliki kecepatan awal yang lebih tinggi, maka CMJ memiliki ketinggian maksimum lebih besar daripada SJ. Dapat kita lihat pada grafik tersebut. Yang ketiga, didapat perubahan momentum untuk CMJ dari T sama dengan 0 hingga T melayang adalah 166,152 km per sekon. Sedangkan SJ adalah 161,504 km per sekon.
Selanjutnya, didapat perubahan energi untuk CNG dari T sama dengan 0 hingga T melayang adalah 246,4865 Joule, sedangkan SC sama dengan 232,889 Joule. Berikut tabel kesimpulannya.